Halo, kami dari kelompok 3, isinya ada Bita, Daniela, dan Shifaa. Di sini, kita akan menceritakan tempat bersejarah di dalam dan luar negeri. Yang pertama, Sejarah Menara Miring Pisa, keajaiban dunia yang hampir runtuh. Pernahkah kamu membayangkan sebuah menara setinggi hampir 56 meter, tapi berdiri miring selama ratusan tahun dan tidak pernah roboh? Itulah Menara Pisa atau Leaning Tower of Pisa, salah satu bangunan paling terkenal di dunia. Namun di balik kemiringannya yang ikonik, ada cerita panjang tentang kesalahan, kegigihan, dan keajaiban teknik arsitektur zaman dulu. Semua bermula pada tahun 1173 di kota kecil Pisa, Italia. Menara ini dirancang sebagai menara lonceng untuk kompleks katedral di sana yang disebut Piazza dei Miracoli atau lapangan keajaiban. Arsitek awalnya diduga bernama Bonanno Pisano, walaupun sejarawan masih memperdebatkannya sampai sekarang. Pembangunannya berjalan lancar sampai mereka menyadari satu hal fatal: tanah di bawahnya terlalu lunak. Lapisan tanah liat, pasir, dan kerikil tidak cukup kuat untuk menopang berat menara batu marmer putih itu. Akibatnya, setelah lantai ketiga selesai, menara mulai miring ke arah selatan. Karena khawatir menara akan roboh, pembangunan dihentikan selama hampir 100 tahun. Lucunya, jeda panjang itu justru menyelamatkan Menara Pisa. Selama waktu itu, tanah di bawahnya mulai menyesuaikan dan mengeras sedikit, sehingga saat pembangunan dilanjutkan, menara tidak langsung ambruk. Ketika dilanjutkan oleh arsitek baru sekitar tahun 1272, mereka mencoba mengimbangi kemiringan dengan membuat lantai-lantai berikutnya sedikit lebih tinggi di sisi miring. Tapi hasilnya malah unik, menara tampak melengkung seperti pisang kalau dilihat dari jauh. Unik, tapi tetap berdiri. Seiring waktu, kemiringan Menara Pisa makin parah. Pada abad ke-20, kemiringannya mencapai lebih dari 5 derajat, yang artinya puncaknya bergeser sekitar 4 meter dari posisi seharusnya. Banyak yang takut menara ini akhirnya benar-benar tumbang. Akhirnya, pada tahun 1990, pemerintah Italia menutup Menara Pisa untuk umum dan memulai proyek besar-besaran untuk menstabilkannya. Tim insinyur dari berbagai negara bekerja selama lebih dari 10 tahun. Mereka menggunakan teknik modern seperti menyedot tanah di bawah sisi miring dan menambahkan kontrapeso, beban penyeimbang, di sisi lainnya. Hasilnya luar biasa. Kemiringannya berhasil dikurangi sekitar 40 cm dan kini dianggap aman untuk dikunjungi. Sekarang, Menara Pisa bukan hanya simbol kesalahan arsitektur, tapi juga simbol ketekunan manusia. Bangunan yang dulunya dianggap gagal, justru menjadi salah satu keajaiban dunia modern. Setiap tahun, jutaan turis datang hanya untuk berfoto sambil menahan menara itu dengan tangan mereka. Menara ini juga jadi bukti bahwa kadang ketidaksempurnaan bisa menjadi daya tarik yang luar biasa. Dari kegagalan, lahir keajaiban. Itulah kisah Menara Pisa, menara miring yang justru membuat dunia jatuh cinta. Kesalahan bisa jadi sejarah jika kita belajar untuk memperbaikinya. yang kedua, dan Judul: Kota Tua Jakarta, Jejak Masa Lalu di Tengah Modernitas. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang modern, berdiri sebuah kawasan yang seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia. Tempat itu dikenal dengan nama Kota Tua Jakarta, kawasan yang menyimpan jejak kolonialisme, perdagangan, dan lahirnya kehidupan urban di masa lalu. Kota Tua terletak di kawasan Jakarta Barat,
dan dahulu dikenal sebagai Batavia, pusat pemerintahan Hindia Belanda. Kawasan ini mulai berkembang sejak awal abad ke-17 ketika VOC atau Verenigde de Oost-Indische Compagnie menjadikan Batavia sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Dari sinilah, kekuatan kolonial Belanda menata kekuasaannya di Nusantara. Bangunan-bangunan tua bergaya Eropa masih berdiri kokoh hingga kini. Salah satu yang paling menonjol adalah Museum Fathahillah yang dahulu merupakan balai kota Batavia. Di dalamnya tersimpan berbagai peninggalan bersejarah, mulai dari perabot kolonial, senjata, hingga peta kuno yang menggambarkan bagaimana Batavia dahulu dirancang dengan kanal-kanal layaknya kota di Belanda. Setiap dindingnya seolah menceritakan kisah masa lalu, tentang penjajahan, perdagangan, dan pertemuan berbagai budaya di pelabuhan Sunda Kelapa. Tak jauh dari sana, berdiri Pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan tertua di Jakarta. Disinilah dahulu kapal-kapal besar dari berbagai negara berlabuh, membawa rempah, sutra, dan porselen. Kawasan ini menjadi saksi bagaimana Nusantara menjadi pusat jalur perdagangan internasional, bahkan jauh sebelum masa penjajahan Belanda dimulai. Namun, di balik kemegahan arsitektur kolonial, Kota Tua juga menyimpan kisah kelam tentang penderitaan rakyat pribumi. Sebagian besar penduduk lokal pada masa itu hidup di luar tembok Batavia, di daerah yang rawan penyakit dan kemiskinan. Batavia, yang dahulu disebut sebagai Queen of the East, juga pernah dijuluki Graveyard of the East, kuburan bagi para pendatang Eropa karena banyaknya wabah yang melanda. Kini, Kota Tua bukan sekadar kawasan wisata sejarah. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya melestarikan bangunan-bangunan peninggalan kolonial ini melalui berbagai program revitalisasi. Jalan-jalan diperbaiki, fasad bangunan diperindah, dan museum-museum dihidupkan kembali agar generasi muda dapat belajar tentang sejarah bangsanya. Setiap akhir pekan, kawasan ini ramai oleh pengunjung. Anak muda bersepeda dengan sepeda ontel warna-warni, seniman jalanan menampilkan pertunjukan, dan wisatawan menikmati suasana tempo dulu. Semua berpadu, menciptakan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Kota Tua menjadi bukti bahwa sejarah tidak harus dilupakan, justru harus dirawat agar identitas bangsa tetap hidup di tengah arus modernisasi. Kota Tua Jakarta adalah cermin perjalanan bangsa Indonesia, dari masa penjajahan menuju kemerdekaan, dari pelabuhan dagang menuju kota metropolitan. Di setiap batu jalannya tersimpan cerita tentang perjuangan, pertemuan budaya, dan semangat manusia yang tak lekang oleh waktu. Dan selama sejarah itu terus diingat, maka jiwa Kota Tua akan tetap hidup, berdiri tegak di tengah gemerlap kota Jakarta. Dan Y ketiga, Monas, simbol perjuangan dan kebanggaan bangsa. Di jantung ibu kota Indonesia, berdiri megah sebuah monumen yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan. Monumen Nasional, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Monas, bukan sekadar tugu tinggi menjulang di tengah Jakarta. Ia adalah simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kebebasan dan martabat sebagai bangsa yang merdeka. Pembangunan Monas dimulai pada tahun 1961 atas gagasan Presiden Soekarno yang menginginkan adanya monumen nasional yang mampu menggelorakan semangat patriotisme dan menjadi pengingat bagi generasi penerus tentang perjuangan para pahlawan. Setelah melalui proses panjang, monumen ini akhirnya diresmikan pada 12 Juli 1975. Menjulang setinggi 132 meter, Monas didesain oleh arsitek Fredrik Silaban dan R.M. Soedarsono. Di puncaknya, terdapat lidah api berlapis emas seberat 50 kg yang melambangkan semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Emas itu berkilau di bawah sinar matahari,
seolah mengingatkan kita bahwa cita-cita kemerdekaan harus terus dijaga dan dijalankan. Di bagian dasar Monas, terdapat Museum Sejarah Perjuangan Nasional yang menyimpan lebih dari 50 diorama menggambarkan berbagai peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari masa kerajaan Nusantara, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga masa pasca proklamasi. Di ruang ini, pengunjung diajak merenungi bagaimana pengorbanan dan persatuan menjadi kunci berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, di bagian tengah Monas terdapat ruang kemerdekaan, tempat disimpannya naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, beserta lambang negara Garuda Pancasila dan peta Kepulauan Nusantara yang terbuat dari emas. Suasana ruangan dibuat hikmat agar setiap pengunjung dapat merasakan makna mendalam dari kata merdeka. Kini, Monas bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga menjadi ruang publik yang penuh kehidupan. Setiap hari, ribuan orang datang untuk berolahraga, berwisata, atau sekadar menikmati pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Dari pelataran puncak Monas, kita bisa melihat megahnya kota Jakarta, sebuah cerminan dari perjalanan bangsa yang terus berjuang menuju kemajuan. Lebih dari sekadar bangunan, Monas adalah penyatu ingatan kolektif bangsa Indonesia. Ia mengajarkan kita untuk tidak melupakan sejarah, menghargai perjuangan, dan terus menyalakan api semangat dalam membangun negeri. Monumen Nasional berdiri tegak tidak hanya sebagai penanda geografis, tetapi sebagai simbol kebanggaan, pengorbanan, dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Monas adalah milik kita bersama, cermin masa lalu, sekaligus cahaya bagi masa depan bangsa.